menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pengurus HK Jakarta Elder Academy periode 2023-2028 resmi dilantik. Acara pelantikan dilangsungkan di kantor Perhimpunan HK Sejahtera Indonesia, Jalan Batu Tulis Raya nomor 35, Jakarta Pusat. Proses pelantikan diawali dengan pembacaan naskah pelantikan oleh Sekjen PHIS Tirta Hadi Sunjaya di hadapan pengurus HK Jakarta Elder Academy. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada masing-masing pengurus serta penyerahan bendera Pataka oleh Ketua Perkumpulan HK Hendra Yan Chandra kepada Ketua HK Jakarta Elder Academy Haryanto Yap. Ketua Umum Perhimpunan HK Sejahtera Indonesia Sugeng Prananto ikut menyaksikan secara langsung jalannya pelantikan. Acara pelantikan turut dihadiri dua putri binaan Yayasan Eljon Indonesia yakni Joan Angelina, Misionis Indonesia Culinary 2022, dan Josilim, Misionis Indonesia Culture 2022. Haryanto Yap bersyukur acara pelantikan berjalan sukses. Kesuksesan ini tak lepas dari dukungan yang tak henti-hentinya dari Perhimpunan HK Sejahtera Indonesia dan Perkumpulan HK Jakarta. HK Jakarta Elder Academy sudah berdiri sejak 21 tahun lalu. Awalnya akademi ini didirikan untuk mengajak golongan lanjut usia kembali belajar seperti masa sekolah. Namun materi pembelajaran yang dihadirkan merupakan materi yang ringan dan bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Materi yang dipelajari mulai dari bahasa Mandarin, bernyanyi, berdansa, hingga merangkai bunga. Sebagai ketua pengurus, Haryanto ingin Elder Academy bukan hanya untuk golongan lansia namun untuk semua golongan usia. Karena itu, Haryanto menambahkan kata Elder Academy agar akademi ini bisa diperuntukkan bagi siapa saja yang berminat untuk belajar. Ini saat ini ya kita merasa perlu. Nah, tetapi di tangan saya inginnya bukan hanya untuk orang yang sudah lebih tua ya, tapi saya inginnya seluruh kalangan masyarakat ya, bukan hanya dari keluarga HK, dari Hokkien, dari Hainan, bahkan dari orang Indonesia pun silahkan bergabung untuk belajar bersama. Jadi kita tidak memilih suku, tidak memilih agama, tidak memilih tua muda, tidak memilih laki-laki wanita, sama sekali kita silahkan bergabung, ingin belajar. Dan di sini yang kita hari ini ada slogan ya yang saya namakan itu kita bisa belajar sampai tua ya, jadi nggak ada beresnya belajar itu ya, kita bisa belajar sampai tua, kita bisa hidup dengan senang seperti itu. Jadi mungkin itu yang ingin saya saat ini. Memang ini kan namanya Lo Ling Sien itu orang yang senior ya, tetapi bahasa Inggrisnya saya sudah ganti, saya tulisnya Elder Academy. Elder itu saya lebih tua dari Anda. Saya belum tua artinya, tapi saya lebih tua dari Anda. Boleh kan begitu Pak? Jadi kalau masih muda silakan dah di sekolahan yang itu, tapi yang lebih tua silakan dah kita cari kegiatan yang lain. Sementara itu, Ketua Umum PHIS Sugeng Prananto mengajak para lansia untuk tidak malu belajar. Di Elder Academy, belajar tidak mengenal batasan usia. Di saat kondisi badan sehat, maka gunakan anugerah tersebut untuk belajar. Sugeng optimis di bawah kepemimpinan Haryanto Yap, Elder Academy akan tumbuh pesat dan banyak menjaring masyarakat yang ingin belajar. Harapan saya semoga siswa yang belajar untuk yang udah usia-usia ini, yang lansia ini, anggotanya lebih banyak, lebih semangat dan lebih partisipasi untuk sekolah ini. Penting karena orang tua kalau sudah berusia belajar lagi, semangat hidupnya tambah. Jadi dia tahu manusia hidup di dunia itu harus sayang diri sendiri, sayang badan, jaga kesehatan, itu yang penting. Optimis, karena Pak Haryanto kebetulan juga ketua saya dalam perkumpulan Margayap. Dia orangnya semangat dan banyak ide, bagus sekali, saya yakin. Hal senada juga disampaikan Sekjen PHIS Tirta Hadi Sunjaya. Tirta Hadi mengapresiasi terobosan Haryanto Yap yang ingin menjadikan akademi ini sebagai tempat belajar untuk siapa saja tanpa melihat usia. Jadi datang ke sekolahan kita tidak terbatas dari umur berapapun, bisa saja asal merasa gembira di sini gitu loh. Dan untuk belajar, namanya belajar itu tidak ada batasnya ya. Biar sampai dari kecil, dari baru lahir aja sudah mesti belajar kan, sampai di hari tua, sampai ya pokoknya sampai udah nggak bisa bergerak, nggak bisa belajar, tetap harus kita belajar. Banyak ya, terutama kesehatan ya, pengetahuan kesehatan, terus ada tentang situasi politik,
terus ada ini yang baru dibuka sepertinya itu merangkai bunga, ada juga, terus ada kaligrafi, ada nari, nyanyi, banyak lah. Kita harapkan sih mungkin kedepannya ya bisa lebih banyak lagi murid yang bisa belajar di kita sini. Itu sih harapannya. Pernyataan Tirta Hadi diperkuat oleh Ketua Perkumpulan HK Jakarta Hendra Yan Chandra. Ia optimis pengurus baru ini dapat meningkatkan jumlah siswa yang ingin belajar di Elder Academy. Hendra mengatakan bahwa belajar di usia senja akan memberikan dampak positif bagi kesehatan. Dampak positifnya kita punya pemikiran atau kondisi badan jadi aktif ya. Karena aktif jadi umur panjang. Begitu. Positifnya ya badan sehat karena aktif, proaktif gitu. Oke. Iya. Kalau kita diam aja di rumah sendirian, nggak ada temen, nggak ada apa, itu lebih cepat merasa tua. Tapi kalau ada belajar, ada kumpul dengan teman-teman, jadi aktif ya, badannya aktif. Saraf atau otak juga ikut aktif ya, jadi bisa umur panjang kira-kira gitu ya. Biasanya kan kalau anak-anak mengharapkan murid-murid rajin belajar, tapi kalau ini supaya bisa senang ya, harap ya yang ikut belajar di Elder Academy akan merasa senang, bahagia. Kalau senang, bahagia, umur jadi lebih panjang. Dari guru-guru senior yang sudah lama belajar, dari yang sudah pensiunan gitu, yang merasa mau mengabdi gitu. Jadi banyak kan dari anggota kita juga gitu, yang memang benar-benar udah mempelajari perguruan tinggi lah kira-kira gitu. Oke, Pak. Tim Elgen Media melaporkan.